Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di Ajeng Ifatul Hasanah. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan gerak lurus beraturan. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awalnya 18 km per jam. Nah, setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Oke. Nah, penyelesaiannya diketahui kecepatan awalnya itu 18 km per jam. Nah, kita ubah dulu menjadi 5 meter per sekon. Nah, gimana cara mengubahnya? Nah, seperti ini. Dijabarkan bahwa kilometer itu ke meter kan turun 3, berarti dikali 1000. Kemudian, jam ke sekon itu, 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Jadi, langsung saja seperti ini. Dan ternyata setelah dihitung hasilnya ketemu 5 meter per sekon. Nah, sama VT-nya itu, V akhirnya itu 54 km per jam. Ketika kita mengubahnya menjadi meter per sekon adalah 15 meter per sekon. Delta T-nya, waktunya yang dibutuhkan adalah 10 sekon. Nah, ini jawabnya. A sama dengan delta V per delta T sama dengan delta V itu kan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Seperti itu. Berarti VT dikurangin V0 per delta T. Berarti 15 dikurangin 5 dibagi 10. Berarti 15 kurangin 5, 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya itu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian soal yang kedua, seseorang mengendarai sepeda motor dari keadaan diam, kemudian bergerak lurus dengan nilai kecepatan terhadap waktu seperti ditunjukkan pada tabel di samping ini. Oh, ini tabelnya. Ada beberapa nilai ya. Di sini ada yang dari waktunya 0 sampai 8 sekon, kemudian kecepatannya juga dari 0 sampai 15 meter per sekon. Tentukan grafik V terhadap T perjalanan seseorang tersebut. Percepatan rata-rata pada 4 sekon pertama, kemudian percepatan rata-rata dari 2 sampai 6 sekon. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini. Jadi grafik hubungan V dan T ini kita perbesar dulu. Grafik hubungan V dan T ini kita bisa membuatnya seperti ini. Tadi itu kan ada kecepatannya berapa, waktunya berapa. Nah, kecepatannya ini cara membacanya itu kecepatannya 0. Nih, kecepatannya 0, maka di titik kecepatannya 0, maka waktunya juga 0. Berarti di titik 0,0. Kemudian pada waktu 2 sekon ternyata kecepatannya 4 meter per sekon. Berarti ada di titik 2,4 dan seterusnya seperti itu. Jadi grafik hubungan V dan T itu apabila kita tarik garis lurus dari 0 sampai 8 sekon, maka itu akan membentuk garis lurus seperti ini, lurus seperti ini. Nah, itu ya udah, kita lanjut. Nah, penyelesaiannya. Percepatan rata-rata itu delta V per delta T. Nah, kita tahu di tabel itu pada 4 sekon pertama waktunya itu 4 sampai 0, 0 sampai 4, kemudian kecepatannya 0 sampai 6. Jadi langsung kita tuliskan saja delta V-nya itu kan VT min V0, berarti 6 kurangin 0, waktunya juga 4 kurangin 0, berarti langsung saja kita tahu bahwa percepatannya itu 1,5 meter per sekon. Kemudian yang selanjutnya sama, tentukan percepatan rata-rata, hanya yang berbeda itu adalah waktunya. Yang awalnya itu 12, yang awalnya itu tadi 6 meter per sekon, ini dimintanya 12 dikurangin 4. Kenapa? Karena percepatan rata-rata dari menit kedua sampai menit ke-6. Menit kedua kan waktunya 4, menit kedua waktu kedua itu kecepatannya 6 meter per sekon. Waktu ke-6 12 meter per sekon. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya. Nah, jadi ditemukan bahwa 12 kurangin 4 per 6 per 2 kurangin 2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja ke soal yang selanjutnya, yaitu seorang penjual makanan bergerak lurus beraturan sepanjang Jalan Pemuda. Mula-mula ia berada 20 meter di sebelah barat lampu pengatur lalu lintas. Setelah 16 sekon, penjual makanan tersebut sudah berada 100 meter di sebelah barat lampu tersebut.
Tentukan kecepatan gerak penjual setelah 16 sekon. Kemudian jarak yang telah ditempuh selama 16 sekon itu. Posisi penjual makanan tersebut setelah 20 sekon. Nah, ini adalah gambar dari mana yang dimaksud soal itu. Nah, ini kan ada suatu penjual. Penjualnya itu mula-mula ia berada ini S0-nya. S0-nya itu 20. Nah, 20 meter dari posisi bapaknya yang menjual ini. Kemudian ketika 16 sekon, penjual tersebut sudah berada di 100 meter. Berarti bapaknya itu udah ada di titik B. Awalnya yang di titik A, kemudian bapaknya udah ada di titik B. Yang mana A ke B, yang mana B ke lampu itu adalah 100 meter. Seperti itu. Oke, langsung saja kita jawab. Penyelesaiannya diketahui S0-nya 20 tadi. S1-nya itu adalah S dimana ketika bapaknya itu udah berjalan sejauh 16 sekon. T-nya 16 sekon, T2-nya 20 sekon. Ya, dari soal kita diminta untuk mencari posisi penjual pada waktu 20 sekon. Jawab yang pertama, V sama dengan delta S per T. Nah, ini. V sama dengan S1 dikurangin S0 per T. Nah, ini berlaku untuk yang pertanyaan yang A itu. Jadi, pada posisi itu, bapaknya itu berjalan sejauh 100 meter. S1-nya itu 100 meter dikurangin S awalnya itu 20. Berarti terus kemudian dibagi waktunya 16 sekon. Berarti 80 dibagi 16. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Nah, ini untuk jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B, jarak yang telah ditempuh selama waktu itu. Jaraknya itu kan delta S1. Berarti delta S1 sama dengan S1 dikurangin S0. Langsung saja berarti 100 kurangin 20. Berarti perpindahannya, jarak yang telah ditempuh selama waktu itu adalah 80 meter. Kemudian posisi penjual makanan setelah 20 sekon. Nah, tadi itu kan kita tahu bahwa S0-nya itu 20 meter. Kemudian, nah seperti ini. Jadi di pertanyaan yang C ini, penjual makanan setelah 20 sekon dihitung mulai dari lampu. Dihitung dari lampunya. Nah, lampunya itu kan S0, berarti S0-nya ini ikut masuk ke dalam perumusan. Nah, kemudian V kali T kuadrat. V-nya itu kan sama, V-nya konstan. Terus T kuadratnya berarti 20. Setelah kita cari, kita masukkan angkanya, ternyata ditemukan bahwa S2-nya itu adalah 120 meter. Jadi bapaknya itu udah berjalan sejauh 120 meter setelah 20 sekon. Ya. Nah, sekian contoh soal dan pembahasan dari gerak lurus beraturan. Apabila kalian masih belum mengerti, ini ada link di bawah. Kalian bisa mendownload materi di situ. Ya. Semoga bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.